Berjumpa lagi dengan kami Wahana Teknika Mandiri. Di video kali ini kami akan membahas bagaimana cara mengedit PLC di kontrol KY 980TC maupun kontrol KY yang lain ya. Banyak variannya tapi kurang lebih cara settingnya sama seperti itu. Dan kita hanya membahas mengenai cara mengeditnya saja. Kalau mempelajari PLC lebih dalam, nanti mungkin kita akan bikin sesi yang lain ya, di video yang lain. Dan saya berasumsi bahwa orang yang berusaha mengedit PLC ini sudah punya kemampuan di bidang PLC, jadi bukan yang belum bisa atau tidak tahu sama sekali ya. Memang dia punya dasar, baru dia bisa boleh mengedit PLC-nya. Kalau enggak, sebaiknya konsultasi dengan kami dan kami akan mencoba untuk membantu untuk edit PLC-nya. Oke, kita mulai aja ya. Untuk pertama kali kita posisi di sini ya. Kita masuk ke posisi setting. Di sini kita diminta untuk memasukkan password di level 2. Ada beberapa varian password, itu tergantung dari teknisinya juga yang mungkin diubah atau apa. Tapi jika seandainya tidak tahu, bisa nanti informasi ke kami menanyakan passwordnya berapa. Untuk di video kali ini, karena memang password itu macam-macam ya, dan seandainya ada teknisi yang beretrofit ataupun Anda sendiri yang beretrofit, kami anjurkan untuk mengganti passwordnya. Jadi kita nggak tahu nih passwordnya ternyata random gitu. Oke, kita masukkan. Untuk password yang saya setting di sini 66 kali ya. Biasanya kita bikin password nggak terlalu rumit lah, agar kita nggak lupa sendiri gitu. Tapi kalau di kontrol yang lain saya tidak menjamin, dan saya sarankan untuk mengganti passwordnya. Oke, setelah kita masuk password level 2, kita masuk ke PLC, kita masuk ke PLC grafik. Nah, di sini ada laddernya ya, kita bisa lihat ini laddernya. Oke, kita coba masuk di mana ya? Yang kelihatan sepi aja sih, di sini aja lah. Oke, di sini ya. Kita tekan PLC grafik, kita ada segitiga hitam di sini. Berarti tandanya kita bisa tekan lagi, ada opsi lain di bawahnya. Nah, di sini ada create function edit stop. Nah, kita coba untuk mengedit PLC itu kita harus hentikan PLC-nya dulu. Jadi ini PLC masih posisi run ya. Di sini ada kode tulisan run, berarti dia masih jalan. Kita harus stop dulu. Nah, di sini ada pertanyaan, ketika kita tekan stop, ada stop PLC yes atau no. Kita tekan yes saja di sini, huruf Y. Nah, di sini akan muncul tulisan ini stop. Nah, dan berarti kalau udah ada tulisan stop ini, dia udah berhenti gitu. Oke, sekarang kita sudah bisa melakukan editing PLC. Nah, untuk fungsi-fungsinya akan saya jelaskan sekilas saja ya. Di sini ada edit. Edit itu ada insert row, berarti kita memasukkan kolom, menghapus kolom, menyimpan. Nah, ini untuk unknown kita pakai dulu ya sementara ya. Nah, kita untuk save. Jadi setelah kita ubah, nanti kita save datanya. Nah, baru nanti kita run lagi. Nah, untuk proses pertama kita insert row ya. Karena kita tidak membuat laddernya, ini sudah ada basicnya, kita udah masukkan. Jadi kita mencoba untuk menambahkan, menyisipkan atau memodifikasi. Anggap aja kita menyisipkan aja lah, insert row. Dan di sini ada baris kosong yang bisa kita masukkan. Nah, setelah ini kita kembali ke posisi ke opsi sebelumnya. Di sini ada create. Jadi ini ada basic untuk NONC ya, apa ya bahasanya itu. Nah, itu untuk basic ini kontak NO, ini kontak NC, ini kontak out. Ini garis mendatar, ini garis berdiri, dan satu lagi itu untuk menghapus garis berdiri. Dan ini adalah out not. Out not itu artinya out tapi logikanya dibalik gitu. Jadi seandainya dia on malah jadi off gitu. Nah, di sini ada beberapa sampel out not ini.
Saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut. Saya asumsikan orang yang melihat video ini sudah paham mengenai PLC. Oke, nah di sini ada function, di sini ada beberapa fungsi. Nanti kalau seandainya kebingungan bisa minta ke kami untuk manual book PLC-nya, silahkan dipelajari sendiri. Sekali lagi kami berasumsi bahwa yang melihat video ini adalah orang-orang yang sudah paham PLC. Oke, kita akan create, kita bikin LD. Terus kita masukkan ini kan kita kontak NO ya, kita masukkan contoh R100.1. Nah, kalau udah selesai kita tekan data input. Nah, di sini akan muncul. Nanti kita tambahkan kita arahkan ke kursor sebelahnya, kita bikin NC R100.1 data input. Kalau sudah kita bisa geser terus kita out ke R100.1. Ini buat sampling aja ya, cuma sekedar untuk memberitahukan saja. Kita tekan data input. Nah, ini maaf, R100.1 data input. Nah, R200 data input. Alarm apa ini? Address data not input correctly. Kita masukkan R28.1 data input. Oke. Nah, seperti ini. Kita langsung setelah ini kita bisa masuk kembali ke edit. Nah, di sini kita bisa tekan save di sini. Nah, ini saya hapus dulu ya agar kita tidak repot. Ini saya delete row aja. Jadi editannya saya ubah. Oke, setelah ini kita save. Nah, di sini ada tulisan save oke, berarti ladder yang kita buat sudah tersimpan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke posisi ini ya, kita run. Tekan run PLC, kita tekan yes. Nah, dia lagi sedang converting. Convert oke. Di sini tulisannya run lagi, berarti dia sudah PLC sudah jalan ya, gitu. Oke, untuk video kali ini saya jelaskan mengenai converting itu saja untuk PLC. Kita membuka stop PLC, terus kita edit. Setelah editnya selesai kita run. Gitu. Setelah run baru kita matikan sistemnya, kita starting lagi. Oke, sudah selesai, kita matikan. Lalu kita starting lagi untuk aktivasi PLC yang tadi. Oke, begitu saja video dari kami. Semoga bermanfaat untuk para pengguna controller KY. Dan jika kawan-kawan membutuhkan spare part atau after sale yang lain termasuk request video, silahkan saja hubungi kami di 0812 1961 8042. Nah, nanti silahkan bertanya-tanya di sana. Seandainya memang pertanyaan ini kami anggap nanti akan ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain, maka kami akan segera buat videonya agar bisa tersebar ya ilmunya. Kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama merakit CNC, dan semoga kedepannya CNC yang dirakit bisa menghasilkan banyak keuntungan untuk kita semua. Demikian video kami, terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video lain dari kami, Wahana Teknika Mandiri.